Selamat datang di mata kuliah Dasar Perpajakan 2. Saat ini, kita sudah berada di materi mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai pajak jual beli tanah. Sebelum membahas mengenai pajak jual beli tanah, kita perlu memahami dasar hukum jual beli tanah. Ada 3 ketentuan dari pemerintah yang saat ini masih berlaku. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 yang berisi tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Peraturan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana berisi bahwa sebelum ada akta jual beli dibuat, maka penjual terlebih dahulu harus membayarkan pajak penghasilan pendaftaran tanah atau penjualan tanahnya. Pajak ini bersifat final. Tanpa ada pembayaran PPh, maka penjual dianggap melanggar aturan jual beli, sehingga pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dapat menolak untuk membuat akta jual beli. Peraturan yang ketiga dapat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang menjadi objek pajak di sini adalah perolehan atas hak tanah atau bangunan, bukan harga jualnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB? BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang PDRB, status dari BPHTB sudah dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dasar pengenaan BPHTB adalah dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari NPOP dan atau NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP bisa juga diartikan sebagai harga transaksi yang sudah disepakati antara penjual dengan pembeli. Nah, apabila kita mendapatkan tanah atau bangunan yang didapat dari non-transaksional seperti warisan, hibah, atau tukar-menukar dan barter, maka yang menjadi patokan nilainya adalah harga pasaran secara umum di wilayah tersebut. Nah, jika ada pertanyaan, manakah yang layak dipakai sebagai harga tanah di NPOP atau NJOP? Maka sebetulnya kita boleh punya pilihan. Bisa memilih salah satu dari NPOP atau NJOP. Karena pada dasarnya, harga yang ditetapkan itu adalah harga yang disepakati oleh pihak penjual maupun pembeli. Bagaimana cara menghitung pajak jual beli tanah? Sebagai contoh, misalnya ada harga tanah di Bandung yang disepakati antara pembeli dan penjual, nilai transaksinya sebesar 700 juta rupiah. Di wilayah tersebut, NPO PTKP yang berlaku senilai 150 juta. Maka dari harga transaksi jual beli tanah ini, ada 2 pajak yang dikenakan,
Yang pertama adalah pajak penghasilan final atas penjualan yang ditanggung oleh penjual sebesar 5% dari nilai transaksi, yaitu 700 juta rupiah. Sehingga kita dapatkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar 35 juta. Sedangkan bea perolehan hak atas tanahnya sebesar 5% dari nilai transaksi dikurangi NPO PTKP. Dalam hal ini, kita mendapatkan nilai bea sejumlah 27,5 juta rupiah. Demikianlah materi BPHTB mengenai pajak jual beli tanah.